perkenalkan, nama saya Tiarna Bisa, saya dari kelas 11 RPL 3. Di sini saya akan menjelaskan codingan yang dari tugas yang telah diberikan oleh Budian di Google Classroom. Di sini ini codingan saya yang pasien atau codingan dari PPT yang telah diberikan. Nah, di sini ada internal class pasien. Internal class pasien ini berguna untuk mengisi atau menyimpan data dari sebuah pasien tersebut. Di sini ada private string nama. Privat yang artinya pribadi dan tidak bisa diakses oleh sembarangan orang. Nah, di sini ada private string nama, terus selanjutnya ada private integer umur, private string diagnosa. Yang nama kita menggunakan variabel string, untuk umur kita menggunakan variabel integer, dan untuk diagnosa kita menggunakan variabel string. Kemudian di sini ada public void. Public void yang berarti data tersebut bisa diakses melalui set data. Jadi set datanya diulang kembali dari yang atas, yaitu string nama, integer umur, string diagnosa. Nah, selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan tentang this. This sendiri di sini yaitu mengartikan bahwa di situ ada nama, atau mengartikan bahwa di situ tertera sebuah satu data yang membedakan antara dengan data lainnya. Kemudian di sini this-nya ada this nama, umur, dan diagnosa. Nah, setelah itu menggunakan public void atau get data. Nah, setelah itu di sini lalu yang terakhir ada public void get data atau dari data semua yang sudah diisi. Terus ada console write line nih. Terus di string ini $, kalau di C# yang berarti string. Oke, di sini ada nama, umur, dan diagnosa. Nah, ini adalah codingan dari program yang sebelumnya. Jadi di sini ada static void. Static void sendiri dipanggil tanpa menggunakan atau mengembalikan suatu nilai. Jadi di sini menggunakan list pasien, lalu menggunakan daftar pasien, new list pasien jika ini ada pasien baru. Lalu bool false digunakan jika salah. Untuk di sini kita menggunakan while. While ini digunakan jika mau keluar. Di sini console write line-nya menggunakan system management, lalu yang pertama tambah pasien, yang kedua lihat riwayat pasien, yang ketiga keluar, dan yang terakhir pilih menu 1 sampai 3. Kemudian di sini ada string pilihan yaitu console write line. Kemudian di switch sebuah pilihan, yaitu di sini ada case pertama, case kedua sampai dengan case ketiga. Case ini artinya sendiri seperti menilai atau kita seperti mengeklik sebuah case. Semisal kita mengeklik case pertama, kita akan mengeklik case pertama. Jadi kalau semisal case pertama akan muncul case pertama yang isinya di sini adalah tambah pasien atau tambah data pasien. Nah, untuk yang case kedua atau pilihan kedua, di sini ada lihat riwayat pasien, sebuah riwayat pasien yang sudah diisi dari case pertama. Lalu di break. Kemudian yang case ketiga yaitu di sini case ketiga yaitu isinya adalah keluar, atau jika kita sudah mengisi atau melihat riwayat pasien, kita bisa keluar menggunakan enter. Lalu setelah jika sudah keluar, program akan muncul terima kasih, program sudah selesai.
Kemudian jika default atau jika tidak ada pilihan dari semuanya, dari semua case, akan muncul pilihan tidak valid, tekan enter untuk lanjutkan. Nah, kemudian di sini ada console write line untuk menambah pasien atau pasien baru. Di sini console write line-nya masukkan nama pasien, masukkan umur pasien. Jika data tersebut tidak valid, maka akan muncul umur tidak valid, tekan enter untuk kembali. Seperti ini. Lalu kemudian ada masukkan diagnosa dari pasien tersebut. Nah, sebelumnya saya yang tadi akan menjelaskan masukkan umur. Masukkan umur ini, jika umurnya kurang dari 0, akan muncul yang umur tidak valid tersebut. Nah, untuk yang diagnosa ini dari pasien baru. Kemudian tekan enter untuk kembali. Untuk semua codingannya itu ditekan enter atau outputnya ditekan enter untuk mengembalikan menu awal. Nah, jika ini ada riwayat pasien, lalu daftar pasien count sama dengan 0. Nah, console write belum ada data pasien. Jika data pasien belum diisi atau belum ada, dia tidak akan memunculkan. Nah, else ini menggunakan for integer i sama dengan 0. I sama dengan 0 ini berarti dimulai dari 0. Kemudian i kurang dari daftar pasien. Lalu menggunakan i++. Lalu yang terakhir console write line, string pasien i+1. i+1 ini saya akan jelaskan bahwa i+1 ini untuk menambahkan sebuah data pasien. Jadi, misal kita sudah menambahkan data pasien, dia akan di programnya akan i+1 atau sudah terdaftar. Kemudian ini console write line, baris kosong untuk pemisah. Nah, jika sudah selesai, akan muncul kata-kata write line, tekan enter untuk kembali ke menu. Nah, ini codingan yang saya jelaskan dari sistem pasien. Selanjutnya saya akan menjelaskan codingan selanjutnya. Jadi sebelum kita lanjut ke codingan berikutnya, ini adalah hasil outputnya. Yang pertama akan muncul sistem manajemen pasien atau judulnya. Terus yang kedua tambah pasien. Terus yang ketiga lihat riwayat pasien, dan yang ketiga keluar, lalu pilih menu. Di sini saya akan mencoba pilih menu yang nomor 1. Nah, jika pilih menu yang nomor 1, muncul tambah nama pasien, lalu umur pasien, lalu diagnosa pasien. Nah, jika sudah, nanti akan jadi seperti ini. Pasien berhasil ditambahkan, tekan enter untuk kembali ke menu. Ini. Terus jika ditekan enter akan kembali ke menu. Lalu yang nomor 2 yaitu lihat riwayat pasien. Jadi ini. Nanti akan muncul seperti ini. Dan yang ketiga yaitu keluar. Jika sudah keluar, hasilnya akan ada write line, terima kasih, program sudah selesai. Oke, mari kita lanjut ke codingan selanjutnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang codingan yang PowerPoint berikutnya, yaitu modifier dari privat.
akan jelaskan di sini menggunakan seperti yang tadi, menggunakan private string, public void, this, dan constantly write untuk hasil outputannya. Jadi di sini menggunakan this merek, this jumlah penumpang. Untuk mereknya sendiri menggunakan string dan jumlah maksimal penumpang menggunakan integer. Nah, lalu kita berlanjut ke halaman berikutnya. Halaman berikutnya isinya seperti ini. Dan di sini ada mobil OJB. OJB sendiri ini bisa kita artikan sebagai objek. Nah, di sini objek new mobil, terus objek mobil set info Toyota 5. Jadi nanti hasil outputannya bakal menjadi Toyota dengan kapasitas 5 penumpang. Kita lihat dulu. Nah, jadi berikut adalah hasil outputnya. Saya bacakan, mobil dari Toyota dengan kapasitas maksimal penumpang 5. Ini baik, saya akan melanjutkan project yang selanjutnya, yaitu modifier dari publik. Oke, lanjut. Di sini saya akan menjelaskan modifier yang publik. Jadi modifier yang publik ini sama seperti yang privat, namun publik ini lebih ke mempunyai banyak atau lebih dari satu. Nah, di sini juga menggunakan public integer jumlah dari penumpang dan public string dari merek. Kan yang tadi kita menggunakan privat, dan kalau yang public kita menggunakan public, dan public ini bisa kita gunakan lebih dari satu macam. Oke, jadi sama seperti yang tadi, kita menggunakan this. Nah, ke halaman berikutnya. Halaman berikutnya ini berisi seperti ini. Tadi hanya satu jenis mobil, tapi yang kedua ini kita menggunakan dua jenis mobil. Nah, seperti objek mobil. Nih, cara yang pertama, cara langsung isi file. Nah, terus di sini ada maksimal penumpang 5, dan di sini ada Honda 4. Jika diinput, hasilnya akan menjadi seperti ini. Jadi di sini akan saya bacakan, mobil dari Toyota dengan kapasitas maksimal penumpang 5, mobil dari Honda dengan kapasitas maksimal penumpang 4. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata atau perkataan yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.